Halo, masih dengan saya Evet Karistian. Di set video ini kita akan belajar bersama tentang competitive programming. Materi kali ini tentang minimum spanning tree, dan kita akan menggunakan algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal ini ditemukan oleh Joseph Kruskal di tahun 1956. Jadi kalau dibandingkan dengan algoritma prim, sebenarnya berdasarkan historinya, Kruskal ini ditemukan lebih dahulu. Nah, sama seperti metode kita biasanya, daripada kita bahas teorinya, lebih baik kita simulasi aja. Kalau di algoritma Kruskal, kita punya graf seperti ini, kita akan ambil pertama kali semua edge-nya, kita kumpulkan dan kita urutkan. Simpel ya. Kita tinggal ambil ini, edge-nya satu persatu, sesuai dengan bobotnya dan start and end node-nya, atau from and to node-nya. Kita buat tabel seperti ini. Kemudian tabelnya kita urutkan. Jadi yang weight-nya paling kecil di atas dan weight yang paling besar di bawah, yaitu 12. Ketika kita sudah punya tabel ini, lalu apa yang akan kita lakukan? Karena MST itu kan minimum spanning tree, jadi kita pengen seminimum mungkin total weight yang kita miliki. Jadi kita akan pakai weight yang paling kecil dulu, kita ambil. Nah, ketika kita ambil weight yang paling kecil, 1, berarti kita menghubungkan 2 dengan 4. Ketika kita menghubungkan 2 dan 4, berarti node 2 dan node 4 sekarang sudah connected, atau mereka ada di dalam sebuah set yang sama. Kemudian kita ambil berikutnya, yaitu 4 dengan 6 dengan bobot 2. 2 dan 4 tadi sudah satu set, kita gabungkan dengan 6, sekarang menjadi sebuah set yang sama juga, yaitu 2, 4, 6. Weight terkecil berikutnya adalah 2, maka kita hubungkan 0 dengan 7. Nah, 0 dan 7 ini terhubung dan mereka ada di sebuah set tersendiri. Jadi kita bedakan warnanya 07 dengan 246. Lalu kita lanjut, step berikutnya kita ambil weight 3. Weight 3 itu menghubungkan 3 dengan 4, yaitu di bagian ini. 4 sudah terhubung dengan set sebelumnya, maka 3 akan ikut join di setnya 4. 3, 4, 2, 6, sebuah set. Ingat, kita juga punya set yang lain, yaitu 0 dan 7. Kita lanjut, 4 menghubungkan 1 dengan 3. Sama, terhubung dengan set yang besar, 1, 2, 3, 4, 6. Kita sekarang punya weight 5 menghubungkan 0 dengan 1. Nah, 0 ini sudah punya set sendiri, 07, 1, 3, 4, 2, 6 juga sudah punya set tersendiri. Ketika kita gabungkan 0 dengan 1, berarti sekarang dua set ini akan gabung. Mereka akan connected. Kita ikuti saja yang grupnya paling besar. Maka sekarang mereka semua sudah satu warna. Mereka ada di satu grup yang sama. Kita lanjut, kita menghubungkan yang weight-nya 5, yaitu 5 dengan 7. Kemudian weight 5 lagi 6 dengan 9. Lalu berikutnya, kita punya edge dengan weight 8, tapi dia menghubungkan 1 dan 2, di mana mereka ini sudah ada di dalam set yang sama. Berarti kita tidak akan gunakan edge ini. Ingat, kenapa kita tidak kita tambahkan? Karena kalau kita tambahkan, bukan hanya menambahkan cost saja, tapi dia tidak akan lagi bisa jadi tidak lagi menjadi tree. Karena kalau di case ini kita tambahkan, dia akan berubah menjadi
cycle. Ada cycle yaitu 1, 3, 4, 2, kali 1 lagi. So, kita nggak ambil edge dengan weight 8. Kita lanjut. 11 juga sama. 11 menghubungkan 3 dan 5, di mana mereka sudah ada di set yang sama. Kita lanjut. Kita hubungkan 2 dan 8 dengan weight 12. Oke, karena semuanya sudah terhubung, maka kita sekarang sudah punya minimum spanning tree kita. Kita lihat di gambar dengan edge yang lebih tebal. Oke, sampai di sini, apakah teman-teman sudah memahami bagaimana melakukan MST menggunakan algoritma Kruskal? Dari proses yang kita simulasikan seperti ini, teman-teman pasti bisa menyimpulkan seperti apa sih algoritma Kruskal. Nah, di algoritma Kruskal ini, stepnya seperti ini. Kita akan mengurutkan semua edge dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita akan pilih dari edge yang paling kecil atau dari indeks paling atas karena sudah terurut. Kemudian kita akan menghubungkan dua vertex tersebut jika mereka belum terhubung. Namun kalau mereka sudah terhubung, kita akan skip dan kita lanjut ke edge berikutnya. Kemudian proses akan dilanjutkan sampai semua vertexnya terhubung. Oke, seperti itu algoritma dari Kruskal. Kemudian yang kita perlu ingat, karena kita akan mengurutkan edge dari awal, kita akan sorting. Bentuk representasi graf yang kita pakai adalah edge list. Di bagian ini kita nggak butuh adjacency list, karena kita tidak akan akses setiap vertexnya itu butuh atau punya relasi dengan vertex yang mana aja. Sedangkan yang kita butuhkan hanya daftar edge dengan weight yang kita mau paling kecil. Kemudian kita perlu tahu dia menghubungkan mana dengan mana. Oleh karena itu, struktur data yang paling tepat untuk graf ini adalah edge list. Kemudian yang kedua, kita juga punya struktur data Union Find Disjoint Set atau UFDS. Ini adalah struktur data yang kita gunakan untuk memudahkan memantau beberapa komponen atau beberapa individu ketika mereka akhirnya sudah digabungkan menjadi satu komponen. Simpelnya, ketika A dan B terhubung, mereka menjadi satu set. B dan C terhubung, mereka menjadi satu set. Nah, kita selalu gunakan algoritma yang atau struktur data yang paling efisien, dan Union Find Disjoint Set ini cukup efisien untuk kita gunakan menggabungkan satu indeks dengan indeks yang lain. Kalau kita lihat dari kode programnya, kita ingat N dan M ini hanya inputan jumlah vertex dan M adalah jumlah edge-nya. Kita inisialisasi MST cost-nya 0. Kemudian kita masukkan setiap edge-nya ke dalam edge list. Ketika kita membuat edge list, di sini kita punya 3 variabel A, B, dan W. A adalah starting node-nya, B end node-nya, dan W adalah weight-nya. Dan kita masukkan, karena kita butuh untuk sorting edge-nya berdasarkan weight-nya, berarti kita masukkan W-nya di bagian paling depan, supaya kita bisa sorting. Kemudian di bagian belakangnya, kita masukkan relasinya, yaitu A dan B. Setelah kita inputkan, kita sorting. Setelah sorting, kita inisialisasi Union Find Disjoint Set-nya. Sejumlah apa? Sejumlah vertex yang kita punyai, yaitu N. Nah, prosesnya sangat sederhana di bagian kode utamanya. Di bagian
edge list yang kita punya tadi, kita akan iterate. Karena dari awal sudah terurut, maka kita ambil edge pertamanya itu pasti yang bobotnya paling kecil. Kita simpan weight-nya, yaitu first-nya. Kemudian kita ambil edge-nya, yaitu second-nya. Kita akan cek untuk setiap prosesnya di union find disjoint set-nya, apakah mereka ada di set yang sama. Siapa yang dicek, yaitu edge first dan edge second, atau node A dan node B yang tadi kita inputkan. Kalau mereka belum ada di set yang sama, berarti edge ini bisa kita ambil. MST cost-nya kita masukkan, kita tambahkan dengan weight-nya. Kemudian union find-nya kita set, kita unionkan first sama second yang tadi. Supaya apa? Supaya berikutnya ketika dua vektor yang dihubungkan ini terhubung, ada opsi untuk menghubungkan lagi, kita bisa tahu mereka sudah connected, jadi tidak perlu dihubungkan lagi. Kemudian ketika prosesnya ini selesai, kita akan see out MST cost-nya. Simpel ya. Nah, untuk latihan, ada satu problem dari Yuva 10034 Freckles. Ini adalah problem MST. Karena kita belajar algoritma Kruskal, jadi silakan kerjakan problem ini menggunakan algoritma Kruskal. Oke, cukup jelas. Ini materi kita tentang Kruskal. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share juga. Jangan lupa subscribe untuk dapatin konten competitive programming berikutnya. Thank you for watching.